Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kebenaran firman kemah suci ini kita hanya bisa mendapatkan jika kita kembali kepada pola yang benar, ya. Kembali kepada pola akar Ibrani yang benar. Karena di luar akar Ibrani yang benar itu miskin, ya. Dan pola akar Ibrani yang benar itu kaya raya, ya. Luar biasa, kaya raya, ajaib, dahsyat apa yang menjadi perencanaan Bapa Yahweh. Karena itu jangan pernah lupa dengan 22 huruf modern Ibrani, ya. Ini adalah 22 huruf Ibrani yang modern, berarti yang ancient itu adalah piktograf. Ini dia, ya, Paleo Hebrew, ya. Jadi bukan berarti kalau modern itu sudah kecampuran dengan hal-hal yang bersifat setelah pembuangan dari Babel, akan tetapi ini sebuah pergerakan penulisan, ya. Dan piktografnya yaitu ancientnya itu juga ada 22 huruf, ya, dari Aleph yang adalah piktografnya kepala lembu, Bet, Gimel, Dalet, He, dan selanjutnya. Dan jangan pernah lupa juga bahwa di dalam pola kebenaran Ibrani ini mengandung 22 gematria, ya. Dari 22 huruf Ibrani itu juga mengandung nilai, ya, angka gematria, ya. Jadi mengandung angka gematria. Kalau Aleph itu 1, kemudian Beth itu 2, Gimel 3, Dalet 4, dan selanjutnya. Nah, ini merupakan satu pola yang Bapak Yahweh berikan di dalam kita, dan ini merupakan satu kesatuan, ya, satu paket, ya. Jadi kalau ada orang yang di luar sana yang mencoba mengatakan, bahkan bukan mencoba, mereka mengatakan gematria itu hanya sebagai hiburan, ya berarti dia membuang salah satu dari pola kebenaran firman yang Bapak Yahweh berikan. Ya, karena ini satu paket, ini satu kesatuan. Dan Bapak Yahweh menggunakan huruf Ibrani dan juga piktograf dan gematria untuk menyampaikan isi hatinya supaya kita bisa menangkap. Dan luar biasanya dengan angka gematria ada kepastian-kepastian sehingga tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan, ya. Kita harus paham ini satu paket. Ini penting sekali, saudara, ya, penting sekali. Ya, kita akan masuk di dalam kemah suci session yang ketiga yang saya beri title Fantastic Four, ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu, beberapa ayat, yaitu di dalam Keluaran 29 ayat 43 sampai 46. Dan kalau nanti saudara baca ini, kita akan melihat sebuah istilah yang modern yaitu portal, ya, portal. Nah, kita akan baca terlebih dahulu. Silakan Henok bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan di sana aku akan bertemu dengan Bani Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku, dan aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu, dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Yahweh memerintahkan kepada Moshe untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci dengan semua peralatannya, dengan dimensinya, dengan semua hal itu, dengan tujuan bahwa itulah tempat di mana Bapak Yahweh akan bertemu dengan Bani Israel. Disitulah tempat di mana Bapak Yahweh akan tinggal
di tengah-tengah Bani Yisrael. Ya, jadi ini adalah portal. Portal itu adalah pintu gerbang. Pintu gerbang yang menghubungkan, kalau kita lihat, Bapa Yahweh itu ada di dalam alam supranatural, alam spiritual, roh. Ya, sedangkan manusia ada di dalam alam fisik. Karena itu harus ada yang namanya portal atau pintu gerbang. Sehingga bisa ada connection, sehingga bisa ada hubungan antara alam spiritual dengan alam fisikal. Ya, jadi harus ada hubungan ini, dan Bapa Yahweh menetapkan satu tempat, bukan di satu tempat, tetapi di satu apa yang Bapak katakan kepada Mose, yaitu untuk membangun, untuk membuat yang namanya tabernakel atau kemah suci. Ya, nah kita akan lihat dulu mengenai portal atau pintu gerbang. Ya, nah kalau sudah lihat, ternyata ada banyak hal yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman dan kehidupan sehari-hari yang merupakan portal. Kita lihat terlebih dahulu, yang pertama adalah di dalam Kejadian 11 ayat 4 dan 5. Ya, tolong Henok bisa membacanya, terima kasih. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat di dalam kitab Kejadian 11 ini, setelah peristiwa air bah, maka jumlah manusia itu berlipat kali banyaknya jumlahnya. Dan mereka mengadakan kesepakatan untuk membangun, berkumpul di satu kota saja dan membangun sebuah menara yang puncaknya sampai di langit. Ya. Dan dengan perbuatan tangan mereka ini ternyata membuat Bapak Yahweh itu turun untuk melihat apa yang dikerjakan oleh anak-anak manusia saat itu. Dan inilah merupakan portal. Ya, dan kita tahu siapa yang membangun kota Babel, karena menara ini ada di Babel, yaitu adalah Nimrod. Dan Nimrod adalah orang yang pertama yang berkuasa di seluruh bumi, dan dia menjadi orang yang pemula yang melawan, ya, kehendak daripada Bapa Yahweh. Ya, dan dari situlah tercipta penyembahan dewa matahari dan banyak hal keluar daripadanya. Jadi dia merupakan orang yang pertama, dan dia adalah orang penantang Yahweh. Inilah portal yang dibangun oleh manusia. Yang kedua adalah, kalau sudah lihat di dalam Kejadian 28 ayat 16, 17, dan 19, ini juga merupakan portal atau pintu gerbang. Ya, silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Dan Yakub terbangun dari tidurnya, lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain, melainkan Bait Elohim. Dan inilah gerbang Syamai. Dan dia menyebut nama tempat itu Bethel. Sedangkan pada mulanya, nama kota itu adalah Luz. Ya, terima kasih. Jadi saudara lihat, pada saat Yakub lari daripada kakaknya yang berniat untuk membunuhnya, dan Yakub dilucuti oleh anaknya, saudaranya, saudara kembarnya, yaitu Esau, dan kemudian dia hanya dengan satu tongkat dan tinggal perbekalan yang melekat di tubuhnya saja dan pakaiannya, dan saat itu dia tertidur malamnya, dan dia ditemui oleh sesuatu hal yang supernatural daripada Bapa Yahweh, yaitu pada saat dia malam dia tidur, dia melihat sebuah penglihatan malam, ya, dia melihat sebuah mimpi, ya, dan dari situ dia menyatakan bahwa tempat di mana dia tidur itu dahsyat, luar biasa, dan dia katakan
gerbang Shamayim, ya. Jadi saya tidak lagi menyebut surga karena konotasinya banyak hal, tapi yang benar adalah Shamayim. Ya, inilah gerbang, inilah portal, ya, pintu gerbang Shamayim. Karena itu Yakov mengubah nama itu yang pertamanya adalah Luz menjadi rumah Elohim, Bethel. Ya, Bethel atau Bethel, ya, rumah Elohim. Beth itu rumah, El itu Elohim, rumahnya Elohim. Ya, karena Yakov bertemu dengan Elohim, yaitu Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, jadi ini adalah portal, saudara. Ya, tempat di mana pertemuan antara alam spiritual yang supernatural dengan alam fisikal, ya, alam fisik. Nah, yang selanjutnya adalah kalau saudara lihat apa yang saya sampaikan atau tampilkan di sini, tidak lain saudara pasti paham tempat ini. Tempat ini ada di Eropa, saudara, ya, dan luasnya itu luar biasa, menjangkau kalau tidak salah sampai 3 negara, ya. Dan di situ mereka mencoba untuk yang namanya bermain-main dengan yang namanya partikel Tuhan, ya. Mereka mencoba untuk secara fisik, ya, secara ilmu fisika mereka mencoba. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari simbol-simbolnya, dari kode-kodenya, ya, ini bukan cuma masalah percobaan saja, tetapi ini sebuah portal, ya. Dan disinilah juga pada ribuan tahun yang lalu itu tempat penyembahan daripada dewa Apollo, ya. Kita akan baca ayatnya di dalam Wahyu 9 ayat 10 sampai yang ke-11. Silakan. Dan mereka mempunyai ekor serupa kalajengking dan ada sengat-sengat pada ekornya, dan wewenang mereka adalah untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Dan mereka mempunyai raja atas mereka, yaitu malaikat Abissos, nama Ibrani baginya Abaddon, dan dalam bahasa Yunani dia mempunyai nama Apollyon. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ternyata ini portal, saudara. Dan seringkali ada beberapa hal yang aneh yang terjadi saat mereka melakukan yang namanya particle of God tadi, God's particle. Ya, jadi ada fenomena-fenomena yang aneh yang terjadi, ya, supernatural. Ini juga merupakan portal, ya. Oke, selanjutnya adalah yang kita lihat yaitu Bait Elohim yang dibangun oleh Raja Salomo di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 1 dan 2. Ini pun juga merupakan portal. Ya, kalau tadi kita lihat di tempatnya Yakov di Bethel itu portalnya positif karena dari Bapa Yahweh. Ya, kalau Menara Babel portalnya negatif. Ya, nah karena beraura dari penyembahan kepada dewa-dewa asing. Begitu pula di tempatnya dewa Apollo tadi itu auranya sangat-sangat negatif. Nah, sekarang kita lihat yang ada di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 1 dan 2. Silakan, Eno. Dan ketika Salomo selesai berdoa, kemudian api turun dari Shamayim memakan habis persembahan bakaran dan kurban-kurban. Dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait itu. Dan para imam tidak dapat masuk ke dalam bait Yahweh itu, karena kemuliaan Yahweh telah memenuhi bait Yahweh itu. Iya, terima kasih. Jadi saat pentahbisannya, itu ada perkara yang supernatural yang terjadi. Yaitu api turun dari langit, ya, dari firmamen, dari Shamayim. Ya, saat itu tidak ada api, tiba-tiba korban bakarannya dimakan api yang turun dari Shamayim. Dan kemuliaan Yahweh, Shekinah Glory, turun memenuhi bait atau rumah Elohim itu. Ya, dan tidak ada orang yang bisa masuk karena kemuliaan Elohim itu sangat pekat. Saudara tahu tempat ini ada di mana? Tidak lain, tempat ini ada sekarang ini namanya di Temple Mount. Ya, Temple Mount. Kalau saudara lihat yang ada di Israel, saudara pasti akan tahu. Ketik saja Temple Mount, saudara akan lihat gambarnya di sana.
ya, Temple Mount Israel. Disitulah tempat di mana Salomo mendirikan Bait Elohim. Akan tetapi ingat, Bait Elohim ini diruntuhkan secara singkat, ya, saya ceritakan, oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Tetapi ingat, ini dulunya merupakan portal. Karena apa? Ya, karena saat Salomo berdoa dan kemudian Bapak Yahweh mendengar dan menurunkan apinya. Nah, kita akan lihat ayat berikutnya, yaitu di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ya, 2 Tawarikh 6, 21, saudara akan lihat kata yang saya beri garis bawah itu merupakan portal, ya, pintu gerbang. Silakan, Enoch. Dan engkau akan mendengar permohonan hambamu dan umatmu Israel yang telah mereka doakan ke arah tempat ini. Dan engkau akan mendengarkan dari tempat kediamanmu di Syamaim dan akan mendengar serta mengampuninya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat dengan jelas ayat ini. Jadi mereka berdoa di Bait Elohim ini, yaitu di tempat yang dimana Salomo dirikan, tapi hari ini memang belum berdiri kembali, ya, akan berdiri kembali dalam waktu yang dekat. Dan mereka berdoa di satu tempat, di satu sisi saja, yaitu namanya tembok ratapan. Di situ mereka juga menyelipkan doa-doa, ya, saudara pasti sudah tahu mengenai ini. Dan saudara lihat ayatnya pada saat Bait Elohim ini masih berdiri saat Salomo, ya, Salomo berdoa supaya kalau ada orang yang berdoa di tempat ini, secara fisik dia berdoa, dan doanya didengar di mana? Di Syamayim, di tempat kediaman Elohim. Biar doanya didengar. Doanya diungkapkan di dunia fisik, tetapi terus bisa tembus sampai, ya, doanya itu didengar oleh Bapak Yahweh di tempat kediaman Bapak Yahweh di Syamayim. Bukankah ini portal, saudara? Ya, ini portal, ini pintu gerbang, saudara. Ya, dan ini auranya positif karena ada aura Bapak Yahweh. Ya, walaupun sekarang sudah melampaui 2000 tahun, hampir 2000 tahun, ya, setelah diruntuhkan oleh Titus, tetapi auranya tetap masih melekat kuat di tempat ini, ya. Luar biasa karya Bapak Yahweh. Nah, kita akan lihat, yaitu bahwa saat Bapak Yahweh memerintahkan kepada Moshe untuk mendirikan kemah, ya, ingat ya, kemah suci, inilah juga merupakan portal supaya Yahweh, Bapak Yahweh, itu tinggal di tengah-tengah umat Israel, seperti yang dikatakan tadi. Ya, inilah pintu gerbang yang menghubungkan antara Bapak Yahweh dan dunia fisik ini. Ya, seperti yang telah kita baca tadi, Keluaran 29 ayat 43 sampai 46. Ya, saya baca yang 46 saja. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Misraim, Mesir, agar aku, Yahweh, tinggal di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Ya, dan akulah Yahweh Elohim mereka. Jadi penyertaan yang dahsyat itu ada di Bani Israel. Dan ini tidak pernah terjadi di bangsa-bangsa lain. Ingat, keselamatan datang dari Israel melalui nama Yahweh. Ya, jadi ini penting sekali, saudara. Inilah pintu gerbang. Nah, kalau kita bicara soal pintu gerbang, ya, maka kalau kita lihat angka gematria dan piktografnya, ini akan diwakili dengan huruf yang keempat, yaitu Dalet. Ya, huruf yang keempat. Dan Dalet memiliki piktograf atau gambar yang adalah pintu. Dari sini kita bisa melihat ini bukan kebetulan, ini sebuah perencanaan yang sangat detail oleh Bapak Yahweh, karena dia mengasihi manusia supaya manusia bisa supaya manusia bisa paham, supaya manusia bisa understand.
ya, kasihnya, rencana keselamatannya, karena manusia butuh keselamatan supaya bisa masuk ke dalam pintu keselamatan. Saya harus kasih tahu berulang-ulang bahwa Bapak Yahweh itu tidak perlu sorga. Bapak Yahweh tidak perlu Syamayim karena dialah yang menciptakan Syamayim. Saudara dan saya dan umat manusia itulah yang membutuhkan Syamayim karena kita tinggal sekarang ini masih di dalam dunia yang porak-poranda, yaitu jatuh di dalam dosa. Ya, karena itu kita yang butuh Syamayim. Nah, kalau kita butuh Syamayim, maka kita harus punya perjanjian dengan Bapak Yahweh. Ya, perjanjian, covenant. Dan kita harus mengikuti apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh. Nggak sembarangan nyelonong begitu, saudara. Kalau nyelonong itu namanya maling, saudara ya. Nggak begitu, harus ada aturannya. Ya. Nah, aturannya itu tertuang di mana? Aturannya tertuang di dalam Torah, karena Torah itu pengajaran. Nah, kalau menolak Torah, aturannya siapa yang mau dipakai? Karena itu, banyak orang yang menolak Torah, mereka jadi satu kelompok yang namanya kurang ajar. Karena mereka menolak Torah, mereka tidak mau tunduk kepada Torah. Tidak mau diajar, jadi pantas kalau saya ngomong kurang ajar, ya. Jadi itulah kenyataan realita di tengah-tengah kita. Ya, ada orang-orang yang menolak untuk diajar oleh Torah. Jadi cocok buat mereka dengan istilah orang-orang yang kurang ajar. Ya, yang selanjutnya kalau kita melihat angka 4, angka dalet, ya, itu diwakili oleh satu piktograf yaitu pintu. Nah, kita akan lihat melalui sisi yaitu kemah suci. Kalau kita lihat kemah suci ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pelataran, dan pelataran ini mempunyai 4 sisi. Inilah yang saya kasih tahu namanya Fantastic Four. 4 sisi. Pelataran ini punya 4 sisi. Atas, yang kalau sudah lihat gambar yang saya tampilkan di atas, sudah lihat berapa sisinya? 4, bukan 5. Ya, Bapak Yahweh bisa nggak bikin 5 atau 6? Ya bisa-bisa saja. Tetapi kenapa kok Bapak Yahweh memilih Fantastic Four? Karena ada planningnya, saudara. Ya, Bapak Yahweh punya pola. Ya, punya pola. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah ruang suci yang saya kasih garis atau kotak merah itu ruang suci. Ya, pelataran itu bagian luar, yang kedua adalah ruang suci. Nah, ruang suci ini pun juga mempunyai 4 sisi, Fantastic Four. Saya bisa lihat di sini. Ya. Dan setelah ruang suci ada satu ruang yang lebih dalam yaitu ruang maha suci. Juga mempunyai 4 sisi. Ya. Tetap Fantastic Four. Mengapa dari pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci semuanya memiliki 4 sisi? Karena ini adalah satu hal yang konsisten di hadapan Bapa Yahweh. Yohanes 10 ayat 30, Yeshua mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ini konsisten, saudara. Bukan 2 pribadi, 1 pribadi. Ya. Aku dan Bapa adalah ehad, satu. Ya. Jadi mereka yang di luar saya mengatakan Bapak sendiri, anak sendiri, roh sendiri, itu kena spirit of Hellenisme. Ya. Spirit yang dibangkitkan oleh kaum Yunani. Ya. Tidak demikian. Pola Ibrani, ehad, satu, esa. Ya. Ini tetap konsisten, baik pelatarannya, baik ruang sucinya, dan ruang maha sucinya tetap memiliki 4 sisi. Kemudian, Fantastic Four yang berikutnya, yaitu kalau saudara lihat, pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbang masuknya cuma 1, saudara. Ini persis seperti yang minggu lalu, yaitu di dalam pembahasan mengenai Noah dan 2029. Pintunya itu hanya 1 juga. Ya, nah, kita akan lihat mengenai pintu masuk ini, yaitu di dalam Keluaran 27 ayat 16. Silakan Henok untuk membaca. Terima kasih.
Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, ya, bagaimana Fantastic Four, 4 jenis kain yang dipakai. Saya pakai terjemahan baru karena lebih bisa ada membedakan ya tulisannya. Di dalam terjemahan ILT kurang begitu jelas. Di sini dijelaskan ada kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Ada 4. Ini bukan satu hal yang kebetulan atau Bapak Yahweh begitu ada ide sembarangan. Tidak, ini merupakan pola, pattern. Ya, Fantastic Four, 4 jenis kain yang dipakai. Bisa nggak kalau 2? Ya sebetulnya bisa, tetapi Bapak Yahweh nggak mau. Karena ini mengandung sebuah konsisten. Ya, kode-kode yang konsisten. 4 jenis kain. Dan di situ juga ada yang memegang kain itu ada 4 tiangnya. Ya, ada 4 tiangnya. Nggak 5, nggak 6, 4. Dan kemudian di alas kakinya, tiang-tiang itu harus ada alas kakinya, begitu ya, kayak sepatunya begitu. Itu juga harus 4. Nggak boleh tiangnya 4, alas kakinya 3, yang satu nggak pakai alas kaki. Nggak boleh, saudara. Ini konsisten daripada Fantastic Four, daripada Bapak Yahweh yang telah ditetapkan untuk kita. Luar biasa, saudara. Ya, dan ini berbicara banyak hal Fantastic Four ini. Ya, kalau saudara lihat, Yeshua mengatakan, silakan Henok baca Yohanes 10 ayat 9 dan Yoel 2:32. Terima kasih. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, apakah ini satu kebetulan kalau Yeshua mengatakan akulah pintu dalet dan angka gematrianya 4. Ya, pintu itu punya 4 sisi. Yaitu pintu yang kita lihat di gambar itu. Jika seorang melalui aku akan diselamatkan. Dan kemudian Bapak Yahweh juga mengatakan hal yang sama. Karena konsisten, saudara. Siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Saudara bisa lihat konsisten, Fantastic Four ini. Kalau saudara bisa melihat, Yahweh itu mempunyai 4 huruf. Baca dari kanan, Yod, He, Waw, He. Bacanya Yahweh. Kemudian, Sang Putra itu bacanya Yod, Shin, Waw, Ayin. Bacanya Yeshua. Saudara lihat berapa huruf? 4 huruf. Sama-sama 4 huruf. Konsisten dan tetap, saudara. Ya, nggak berubah. Ini adalah pola yang ditetapkan Bapak Yahweh untuk bicara kepada kita. Inilah jalan keselamatan. Karena itu, di luar 2 nama ini pasti tidak konsisten. Jadi, di luar 4 huruf ini adalah penyesatan. Saudara bisa lihat, karena itu jangan sampai tersesat, saudara. Orang-orang yang tersesat akan dicaplok pasti oleh Satan. Karena, ingat, ya, kata penyesatan itu ada unsur satannya di situ, saudara. Saudara bisa lihat dalam hal ini. Jadi karena itu jangan sampai tersesat. Ya, kalau orang lain mau tersesat ya biar mereka tersesat, itu haknya mereka untuk tersesat. Tapi kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach, kita harus punya fondasi yang benar. Jangan sampai tersesat. Jangan sampai dicaplok Satan. Ya, hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai tersesat karena ada Satan di sini. Ya, paham di sini ya. Dari 4 huruf Yod, He, Waw, He dan Yod, Shin, Waw, Ayin yang konsisten dengan angka 4 dalet. Karena itu inilah Fantastic Four. Yang berikutnya, kalau saudara lihat
di dalam Yehezkiel, kitab Yehezkiel, maka saudara akan melihat suatu fenomena ya yang dilihat Yehezkiel. Saya harus kasih tahu terlebih dahulu bahwa Yehezkiel ini adalah nabi yang ada di dalam pembuangan ke Babel. Dan Yehezkiel ini tahunnya sama dengan Nabi Yeremia. Kalau Yeremia itu ada di Yerusalem, sedangkan Yehezkiel itu ada di Babel. Dan mereka punya jarak cukup jauh, sekitar 600 mile kalau tidak salah. Ya, dan saat itu tidak ada yang namanya seperti saudara dan saya sekarang ini. Kita bisa streaming sama-sama, kita bisa chatting sama-sama. Nggak ada WA, nggak ada Telegram, nggak ada Zoom, saudara. Ya, tetapi baik Yeremia dan Yesaya mempunyai message yang sama daripada Bapak Yahweh. Ya, ini alam supernatural, saudara. Nah, kita mau coba lihat apa yang dilihat oleh Yehezkiel, ya, di dalam fenomena saat dia ditemui oleh hadirat Bapak Yahweh. Kita baca di dalam Yehezkiel 1 ayat 4-5. Silakan. Dan aku melihat, tampaklah angin badai datang dari utara dengan awan yang besar menyelubungi dan kilatan api yang menyambar-nyambar. Di sekelilingnya ada cahaya, dan tengah-tengah api itu terdapat kilauan seperti batu ambar. Dari tengah-tengahnya juga tampaklah 4 makhluk hidup. Dan beginilah wujud mereka. Mereka tampak seperti manusia. Iya, kita stop sampai di situ. Terima kasih. Jadi saat dia lihat si Yehezkiel ini, maka dia lihat ada 4 makhluk hidup. Lah kok enggak cuma 3 atau 2? Tetapi dari sini kita bisa melihat, maksud saya, adalah konsistensi daripada Fantastic Four. Ya, ada 4 makhluk hidup. Dan inilah kerub. Ya, kerub itu 1, kalau lebih dari 1 kerubim. Ya, kerubim itu jamak lebih dari 1. Jumlahnya 4, saudara. Ya, yang mengawal Bapak Yahweh ini adalah bodyguard seperti itu. Kalau zaman kita sekarang, ya. Nah, kita akan lihat ke-4 makhluk hidup ini yang ada di sekeliling atau ada di mengitari tahta daripada Bapak Yahweh. Ya. Nah, di dalam Yehezkiel 1 ayat 10 dijelaskan lebih detail mengenai makhluk hidup ini. Ya, silahkan Henok untuk bisa membaca. Dan rupa wajah mereka keempatnya adalah wajah manusia dan wajah singa di sebelah kanan. Keempatnya juga ada wajah lembu di sebelah kiri serta wajah Raja Wali. Itulah keempat. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat Fantastic Four lagi di dalam konsistennya untuk bicara kepada kita. Ya, kerubim ini punya 1 kepala, tetapi wajahnya itu 4, saudara. Wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali. Serem, Pak. Ya, saya nggak tahu serem atau tidak, tetapi ini satu makhluk ciptaan Bapak Yahweh yang penuh kemuliaan Elohim. Luar biasa. Kerub ini. Ya, dan membawa kehadiran Bapak Yahweh. Ini sangat ajaib, kerub-kerub ini, ya, kerubim ini. Ya, saya yakin di dalam alam supernatural nggak ada serem, ya. Yang ada adalah terjamah dengan hadirat Bapak Yahweh yang sangat dahsyat. Tetapi dari hal ini kita bisa lihat ayat ini ada konsisten di dalam huruf atau angka 4, ya, huruf dalet. Fantastic Four. Nah, kita akan lihat apa yang dilihat oleh Yehezkiel ternyata juga tertuang di dalam Wahyu 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, silakan Henok. Dan di tengah-tengah tahta itu serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakang. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa. Dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu. Dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia. Dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Iya, terima kasih. Soalnya bisa melihat jarak antara Yehezkiel dan Yohanes ini sekitar 400, 500, 600 tahun, saudara. Tetapi saudara lihat sebuah konsisten yang terjadi.
apa yang dilihat oleh Yehezkiel itu sama dengan yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu, yaitu kerubim yang mempunyai 4 wajah, singa, lembu, manusia, dan raja wali. Dan inilah, kalau kita bisa lihat zamannya Yehezkiel di Babel saat itu, ya, dan juga Yohanes yang ada di Pulau Patmos, itu sama, saudara, karena memang satu, ya, Bapak Yahweh sudah memberikan hal yang sama, ya, nggak berubah. Nanti kalau saat kita ke Shamayim, ya kita akan melihat hal yang sama, saudara. Ada 4 kerubim sebagai bodyguardnya Bapak Yahweh. Kita akan melihat hal yang sama. Yehezkiel lihatnya 4 kerubim, Yohanes melihatnya 4 kerubim, ya, dan kita juga akan melihat 4 kerubim ini. Ya, tapi juga ada kerubim-kerubim yang lain. Tetapi polanya untuk yang menjaga Bapak Yahweh adalah lingkarannya adalah 4, Fantastic Four. Dan kalau kita lihat ini berbicara tentang 4 Injil, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, 4 wajah daripada Gospel, ya, kitab Injil. Matius, Markus, Matai, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Konsisten, saudara. Nah, bukan cuma hal itu saja. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, kalau saudara pakai kitab suci terjemahan, nggak bakal ketemu. Tetapi kalau saudara buka di dalam bahasa Ibraninya, maka saudara akan melihat satu kalimat, Kejadian 1 ayat 1, Bereshit 1 ayat 1, yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares. Ya. Dan kalau saya lihat terjemahannya, pada awalnya Elohim menciptakan Shamayim dan bumi. Ya, in the beginning God created the heavens and the earth. Nah, ada 7 kata yang dipakai. Ya, tetapi kata yang tengah nomor 4 itu tidak ada terjemahannya, saudara. Ya, tidak ditulis apa-apa, kosongan. Tetapi ada di dalam pola Ibrani, yaitu et. Tulisannya adalah Aleph Tau. Saya bisa lihat di sini. Ini merupakan Fantastic Four yang konsisten daripada Bapak Yahweh. Siapakah Aleph Tau? Saudara ngerti sendiri, Aleph Tau yang awal dan yang akhir. Kita baca ayatnya di dalam Yesaya 44 ayat 6. Silakan ya. Beginilah Yahweh, Raja Israel, dan yang menebusnya, Yahweh Shebaot, atau semesta alam, berfirman, Akulah yang awal, Aleph, dan aku yang akhir, Tau. Dan tidak ada Elohim selain aku. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini? Ya, kalau saudara tetap masih berkukuh atau tidak mau kembali ke pola Ibrani yang benar, maka saudara miskin, tidak bisa melihat kebenaran ini. Hanya orang-orang yang kembali ke pola Ibrani yang benar dengan rendah hati mengakui bahwa pola Ibrani itu benar, maka dia akan mendapatkan kekayaan ini. Saudara akan bisa melihat hal ini. Ya, bagaimana tangan Bapak Yahweh ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Aleph Tau, Aleph Taf. Taf itu yang Inggris, Tau itu Indonesia, sama. Aleph Tau, ya. Di sinilah kita bisa melihat adanya Fantastic Four dari Kejadian 1 ayat 1. Nah, ini sebetulnya saya sudah sampaikan di dalam materi, yaitu dalam Bereshit Rapture, di dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1. Coba saudara mampir untuk mempelajari lebih detail. Ya, ada banyak kebenaran yang luar biasa. Jadi kalau saya katakan saudara mampir, coba pelajari. Ingat, kita harus belajar kebenaran firman dengan pola yang benar. Ya, kita harus rendah hati dan kita harus mau menerima kebenaran yang Bapak Yahweh sediakan melalui pola Ibrani, karena di luar pola Ibrani miskin, saudara. Ya, kembali coba kita lihat, saudara bisa lihat di Rapture dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1. Saudara akan dapatkan di channel ini. Nah, kita lihat konsistensi apa lagi, yaitu dari saat penciptaan.
Kejadian Fatsal 1. Ya. Pada saat Bapak Yahweh memanage bumi yang telah rusak ini, ya. Dan pada hari yang keempat, day 4, hari keempat, di situ diciptakan yaitu bulan dan matahari, ya. Dan disinilah bulan melambangkan Raja Daud dan matahari melambangkan Yeshua HaMashiach. Ingat ya, saya kalau ngomong ini jangan dipotong. Jangan diasumsi yang lain, oh kalau gitu Yeshua adalah dewa matahari. Saya pikir, saya ngomong ngawur pikiran seperti itu. Ya, ini identikalnya, bukan menganggap Yeshua sebagai dewa matahari. Ya, jangan saudara berpikir demikian. Yeshua bukan dewa matahari. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia di dalam rupa manusia. Dia bukan dewa matahari. Ya, perhatikan itu baik-baik. Tetapi di sini kita bisa melihat konsistensi daripada Fantastic Four, angka 4. Ya, kenapa kok matahari dan bulan tidak ditaruh di hari yang ketiga atau hari yang pertama? Kan jadilah terang. Hari pertama nggak ada mataharinya, baru nanti pada hari yang keempat. Kenapa? Karena Bapak Yahweh akan menjaga kode konsisten daripada Fantastic Four ini, ya. Oke, kita akan lihat yang selanjutnya mengenai Dalet Fantastic Four ini, yaitu sebelumnya saudara bisa lihat pengajaran itu ada di dalam ini 7 hari agenda Yahweh di channel ini juga, kayaminora.com, dan juga mungkin ada di Gamal atau di Pak Adi dan Ibu Kesia. Channel, ya, coba saudara bisa melihat, mencarinya, dan mendapatkan pengertian yang luar biasa ini. Dan ini akan berbicara soal zaman akhir juga, saudara, ya, di dalam pembahasan 7 hari agenda Yahweh. Ya, dari sini kita bisa melihat juga bahwa kalau saudara lihat hari kematian Yeshua HaMashiach itu adalah hari Rabu. Hari Rabu itu hari keberapa? Hari Rabu itu hari keempat, saudara. Fantastic Four, ya, konsisten, saudara. Yeshua mati pada hari keempat, bangkit 72 jam setelah hari keempat, yaitu pada hari Shabbat. Yeshua tidak bangkit pada hari Minggu. Jelas sekali, hitung dengan perhitungan. Ya, matinya Rabu sore, jam 3 sore, lebih sedikit. Kalau 72 jam akan tiba di hari apa? Udah gitu aja. Ya. Nggak lain adalah hari Syabat, sekitar jam 3 sore. Ya, kalau begitu bagaimana orang-orang yang mengatakan bangkitnya hari Minggu? Hari Minggu itu mereka ketahuan kuburnya sudah kosong, ketahuan. Ya, karena sudah bangkit. Karena bangkitnya kapan? Sabtu, Syabat. Karena ini akan menggenapkan rencana Bapa Yahweh di dalam Yeshua yang akan berkuasa pada 1000 tahun, masa kerajaan 1000 tahun, yaitu hari yang ke-7. Itu konsep pola yang sudah tepat, saudara. Ya, jadi jangan lagi pakai pemikiran Yeshua bangkit Minggu. Keliru, saya bilang. Hitung saja, kan bisa matematika, kan? Ya kan? Matinya kan sudah jelas. Kitab suci Gospel mengatakan matinya jam 3 sore, saudara. Hari Rabu. Ya kalau ditambah 72 jam, maksud jatuhnya Minggu. Gimana ceritanya? Kan lebih dari 72 jam kalau gitu. Ya, coba kita belajar matematikanya. Ya, jadi dalam hal ini konsisten apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh mengenai planning yang Bapak Yahweh reveal, nyatakan di dalam pernyataan untuk kita semua. Ya, ini luar biasa, saudara. Nah, yang selanjutnya. Jadi jangan remehkan, ya. Kita harus ada warning nih di sini, ya. Jangan meremehkan yang namanya konsisten. Kenapa? Kita akan baca 2 ayat, ya. Kalau yang namanya konsisten itu nggak berubah, saudara. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 14 dan Daniel 11:35. Silakan, Heno. Terima kasih. Dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam. Dan mereka ada untuk tanda-tanda dan untuk musim-musim yang tetap.
dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagian dari orang-orang yang bijaksana itu akan tersandung untuk menyaring, membersihkan, dan memurnikan mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu masih belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan di sini ada kata tetap. Jadi kalau konsisten itu tetap, nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Ini pola yang tidak akan berubah. Kalau di Indonesia sekarang hari Sabtu, ya besok saudara pasti hari Minggu. Karena konsisten saudara. Nggak mungkin besok hari Rabu. Ya, ayo siapa yang berani? Yang ngomong besok hari Rabu, padahal hari ini hari Sabtu. Besok hari Rabu. Ada yang berani ngomong? Ya, nggak akan ada yang berani kan? Ya pasti akan dianggap gila, saudara. Ya memang benar, karena nggak konsisten, saudara. Bapak Yahweh itu konsisten loh, di dalam Fantastic Four ini. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Kalau sudah lihat, jika pola angka 4 konsisten, bagaimana dengan pola angka 7? Jika pola angka 4 konsisten, bagaimana dengan pola angka 7? Pasti juga akan konsisten. Karena Bapak Yesus sudah menetapkan 2 ayat tadi yang kita baca. Apakah ini satu kebetulan? Kalau Yeshua matinya adalah tahun ke-4000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Bukankah itu angka dalet, angka 4, Fantastic Four, konsisten daripada Bapak Yahweh? Apakah ini satu kebetulan atau perencanaan daripada Bapak Yahweh? Tapi banyak orang masih nggak percaya kalau sekarang ini kita sudah mendekati pengangkatan. Tragis banget gitu loh. Ya, karena kita sudah hampir memasukin hari yang ke-7. Kita ini sudah tahun 2023, saudara. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita ini hampir menggenapi. Saya bilang hampir menggenapi karena penggenapannya itu tahun ke-6000, saudara. 6000 tahun. Sekarang kita ini sudah dihitung melalui pola Shemitah. Saudara coba cari ya. 2 pengajaran saya, yaitu di dalam pola Shemitah, dan kemudian yang satunya adalah High Alert 2026. Itu saya jelaskan mengenai perhitungan Shemitah di situ. Kita ini sudah dekat loh saudara, benar-benar dekat. Namanya konsisten, yang nggak akan bakal meleset saudara. Perhatikan aja di situ. Kalau meleset itu namanya nggak konsisten. Fantastic Four ini saudara. Saya bisa lihat Yeshua matinya tak persis tahun ke-4000. Ya. Mulai dihitung sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan dari Yeshua sampai sekarang hampir 2000 saudara. Hampir 2000. Ya. Kurang dikit. Ya. Jadi kita harus betul-betul waspada, kita harus berjaga-jaga. Kalau saya ungkapkan di sini ya, ada yang ngomong katanya ini membuat orang punya pemikiran nanti saja saya bertobat detik-detik terakhir. Loh, itu bukan tujuan saya menyampaikan ini. Tujuan saya menyampaikan ini supaya kita berjaga-jaga. Ingat loh, Bapak Yahweh itu tidak mau menerima iman yang sakdet saknyet. Ya nanti saja, itu kan masih rapture-nya 2026. Saya nanti atau 2025, kalau gitu nanti saya 2025 Sukot ya, September nanti saya bertobat. Itu namanya menghina kesempatan Bapak Yahweh. Nanti saya mau cari Bapak Yahweh, saya minta ampun, sujud-sujud, nyembah-nyembah ya, nanti September 2025. Saya bilang saudara pasti akan tertinggal. Karena meremehkan, karena saat ini masih dikasih kesempatan 3 tahun, saudara meremehkan, masih berkecimpung di dalam keinginan-keinginan daging. Ya, jadi kalau saya ungkapkan ini bukan berarti untuk merangsang orang-orang supaya ya sistem kebut semalam, SKS atau iman kebut semalam. Ya, nanti besok rapture saya tak tobat sekarang. Mana bisa? 5 anak darah yang bodoh itu ketinggalan. Pintu ditutup, enak kok suaranya dengar. Aku tidak kenal kamu.
Mbok jungkel-jungkel, muntah-muntah, nangis, darah, ya, tetap pintu tidak akan terbuka untuk kamu. Jadi mengenai Rapture 2026 ini untuk berjaga-jaga, bukan untuk memancing orang supaya apa itu namanya nunggu sampai 2025 pertengahan baru bertobat. Tidak demikian. Kalau gitu orang tersebut atau kelompok-kelompok yang meremehkan High Era 2026, ya berarti mereka nggak belajar mengenai pola Fantastic Four, tidak percaya akan angka gematrianya Bapak Yahweh. Saya meragukan, pasti mereka nggak percaya, karena nggak percaya akan pola ini. Gampang, nggak terlalu susah. Ya, jadi hati-hati. Saya menyampaikan ini sebetulnya pola 6.000 tahun ini sudah dipercayai sejak lama loh, ribuan tahun. Ya, pola 7.000 tahun kesempatan umat manusia ini. Dan kita sudah betul-betul di penghujung akhir, saudara. Ya, berjaga-jagalah, jangan main-main. Ya, jangan ikut pengajaran-pengajaran palsu. Ya, jadi kita harus betul-betul berjaga-jaga. Yeshua mengatakan kalau kamu lihat semuanya ini, angkat wajahmu karena penyelamatmu akan segera tiba. Saya kasih tahu saudara, persiapan bait suci yang akan dibangun oleh orang Israel sudah semakin lama semakin dekat. Saya juga mendapatkan update bahwa red heifer-nya tidak lagi 5, tetapi sudah ada 7 red heifer. Ya, itu yang saya dengar. Yang jelas 5, tapi ada sumber yang mengatakan bahwa sudah ketambahan 2 lagi. Kita akan menunggunya sampai tahun depan saat Pesah tahun 2024. Dan kalau saudara lihat, ya, saya berikan melalui Reuters, ya, berita, bahkan ini viral bulan lalu, Mei 21, itu ada Israel National Security, Ben Gvir, itu jalan-jalan di Temple Mount. Saudara ya tahu ya Temple Mount ya, tempat di mana dulunya bait suci Elohim yang dibangun oleh Shlomo itu di berarti dia tak pikir. Tolong di mute ya. Iya, terima kasih. Saudara tolong jaga ya, supaya jadi berkat buat yang lain. Jangan kesenggol, please. Ya, nanti akan mengacaukan pikiran yang lain. Jadi saudara bisa lihat di sini, peristiwa ini menggemparkan dunia loh saudara. Saya nggak tahu saudara memperhatikan atau tidak. Ini salah satu menteri dari kabinetnya Netanyahu, ya, dan dia berkata bahwa saya boleh jalan di sini karena ini milik Israel. Dan orang ini itu dari grup yang right wings, ekstrim sekali, yang rindu ingin akan dibangunnya bait suci di tempat yang dimana dia kunjungi, yaitu Temple Mount. Itu bulan lalu. Ini jangan diremehkan. Saya kasih tahu, beberapa hari yang lalu dalam minggu ini. Sorry, harus di mute please. Ini kelepas lagi nih. Ya, terima kasih. Ya. Kalau saya lihat apa yang terjadi dalam minggu ini, saudara, saya berikan dari 2 sumber. Yang pertama dari Jerusalem Post, yang kedua dari CNN Indonesia. Saudara lihat tanggalnya yang saya lingkari, 12 Juni. Di Indonesia masuknya tanggal 14 Juni. Ada satu peristiwa, yaitu bahwa salah satu anggota kabinet mengusulkan bahwa Temple Mount
harus dibagi. Ada daerah yang punyanya Islam, ada daerah yang punyanya Yahudi. Ini baru, saudara. Nggak pernah terjadi seperti ini. Kita jangan main-main apa yang terjadi beberapa hari ini. Kenapa? Dan proposalnya seperti ini. Proposalnya seperti ini. Kalau saudara lihat Temple Mount dari atas, ya, itu yang namanya Western Wall, yang tempatnya orang doa tadi, ya, itu yang di sebelah kiri bawah itu Western Wall. Dan ternyata Masjid Al-Aqsa itu ada di bagian selatannya, saudara. Saudara bisa lihat Al-Aqsa Qibli Mosque itu di bawah selatan. Yang tengah, yang kuning itu bukan masjid, saudara. Itu hanya Dome of the Rock. Ya, bukan masjid, saudara. Yang Masjid Al-Aqsa itu ada di selatan. Nah, saya kasih tahu sedikit bahwa kalau di Dome of the Rock itu ada 8 sisi, ya, 8 sisi. Sisinya ada 8, oktagon kalau nggak salah. Ya, ada 8 sisi. Dan ada sumber-sumber yang menyatakan bahwa itu sebetulnya bukan masjid. Dulunya itu adalah sebuah kehilat, saudara. Ya, karena apa? Bentuknya sama yang ada di Kaisaria katanya. Ya, juga berbentuk sisi 8. Ya, karena itu proposalnya adalah tempat ini akan dibagi. Baginya bagaimana? Ini dia, saudara. Saya bisa lihat. Jadi dibagi 3. Ya, yang paling selatan yang ada Masjid Al-Aqsa-nya itu miliknya orang Islam. Sedangkan yang bagian tengah dan atas, center dan north itu menjadi milik Israel, termasuk Dome of the Rock. Kalau proposal ini terus bergulir dan jadi, perhatikan saudara, ya, bahwa Israel mempunyai hak untuk membangun bait suci yang ketiga. Ini tidak lama lagi. Ini sangat-sangat serius. Berarti semua penggenapan firman akan terjadi. So bisa lihat planning ini nggak dibagi itu Dome of the Rock itu punyanya Islam. Tidak, saudara. Ya, ini sedang bergulir, ada di dalam istilahnya itu kayak DPR atau MPR-nya daripada Israel. Ini sedang terjadi dalam minggu-minggu ini. Kita tunggu saja. Saya bilang, dan cepat jadi. Saya bilang, segeralah terjadi. Iya, hurry, hurry, hurry. Supaya kita bisa hore, hore, hore. Kenapa? Karena kita tahu, kita punya kebenaran firman. Tempat ini jadi tidak lama lagi. Saudara dan saya mempelai Yeshua HaMashiach akan rapture. Rapture akan terjadi, saudara. Ya, dan cepat jadi, itu bahasa Italinya. Dan cepat jadi. Ya, mau bahasa Itali, mau bahasa Meksiko, terserah saudara. Ya, dan jadio cepetan. Ya, saudara bisa lihat ini. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Nah, ini sudah bergulir. Kita ini hanya bisa mendengar berita-berita yang selentingan saja. Tapi di dalam kenyataannya mereka sudah menggodok dengan matang, saudara. Mereka sudah persiapan. Persiapan bait suci itu begitu mahal sekali. Saudara bisa lihat harganya satu menorah yang ada di Yerusalem berapa millions itu. Dari emas murni. Saudara bisa lihat. Apakah mereka cuma mau main-main saja, buang-buang keuangan untuk itu? Tidak, saudara. Ini ada perencanaan yang sudah cukup matang sekali. Ya, nah, mereka mengadakan yang namanya latihan-latihan Kohenim, orang-orang Lewi. Mereka sudah lakukan itu semua. Mereka sudah menyimpan 9 Kohenim yang tidak pernah menyentuh mayat. Mereka sudah secure itu semua. Nah, tujuannya untuk apa kalau nggak untuk
bangunan ini akan berdiri. Dan kita tahu, saudara, kalau bangunan ini berdiri, rapture akan terjadi. Masih meremehkan High Alert 2026 dengan pola Shemitah? Saya bilang yang meremehkan rugi sendiri. Ya, saya tidak mau meremehkan, saya rindu masuk dalam rapture. Ya, tergantung siapa yang mendengarkan sekarang. Masih mau percaya atau tidak percaya? Saya tidak punya urusan dengan itu. Ya, yang saya rindukan, saya berserta keluarga dan tim yang Bapak Yahweh percayakan masuk di dalam rapture. Ya. Ini ada di tengah-tengah kita, ini ada di depan mata kita, saudara. Ya, dan saudara tahu mereka pasti menentang. Memang betul. Saudara cek aja di CNN Indonesia, di mana-mana, saudara ketik mengenai pembagian Temple Mount ini. Ya, ramai, saudara. Ya, tapi ingat, kalau sudah timingnya Bapak Yahweh, siapa yang berani ngelawan? Kita baca satu ayat, yaitu di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Silakan, Enoch. Dan kepadaku diberikan sebatang bulu serupa tongkat pengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mezbahnya, dan mereka yang menyembah di dalamnya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus, dan janganlah mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Masa 666. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, tiba-tiba saja kita disentakkan dengan proposal pembagian daripada Temple Mount ini. Dan ini akan menggenapi banyak hal yang akan terjadi. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ingat bahwa kita sudah masuk di cycle Shemitah yang terakhir. Kita ada di Juni 16. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama, cycle yang pertama. Dan Bapak Yahweh melalui Yeshua Mashiach mengatakan bahwa jika waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak akan selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Bagaimana Pak cara mempersingkatnya? Lihat pengajaran rahasia 1290 hari, 1335 hari. Dari perhitungan ini, saudara akan temukan bahwa rapture akan terjadi. Ya, dengan pola ini akan terjadi. Ya, perhitungan ini Januari 2026 atau akhir 2025. Ya, saudara lihat saja pengajarannya di situ. Ya, berjaga-jagalah. Bagi yang mendengar ini yang belum masuk di dalam keselamatan, jangan pede. Selama saudara tidak masuk di dalam melalui pintu Yeshua, yaitu dari kebenaran pola Yehudi, saudara tidak akan masuk selamat. Karena siapa? Yeshua, Bapak yang mengatakan Yoel 2:32, siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yahweh dan nama Yeshua HaMashiach. Di luar itu, mau teriak-teriak si A, si Y, ya si J, si siapa itu namanya lagi, ya orang Chinese lagi, ya atau orang dari suku bangsa yang lain. Di luar itu, ya di luar nama Yahweh, di luar nama Yeshua, tidak akan selamat. Ya, ingat saya tidak menghakimi loh. Ini saya hanya menuruti apa yang menjadi pola kebenaran firman. Siapa yang sudah dengar ini dan tidak mengambil keputusan untuk kembali kepada nama yang benar, saya bilang terlambat, saudara. Saudara masih tetap bersikeras dengan nama Yunani, dengan menyembah sesembahan Arab. Ya, Arab maksudnya Arab kuno, bukan Arab sekarang. Arab sekarang percaya Yahweh ya, dan percaya Yeshua. Saudara dengar dan saudara masih tetap memegang nama-nama itu, ingat, saya bilang terlambat. Karena waktunya sudah semakin dekat dan saudara tidak bertindak, saudara tambah keras hati. Ya, tidak mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Fantastic Four.
Ya, karena itu masuklah melalui pintu yang benar, Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu jangan keras hati, masuk dalam baptisan pembaharuan. Ya, jangan merasa pede dengan pengajaran sekali baptis cukup untuk selama-lamanya. Yang rugi saudara sendiri. Ingat ya, yang rugi saudara sendiri, bukan saya. Ya, yang rugi saudara sendiri. Perhatikan itu baik-baik. Dan kembali ke pola Ibrani yang benar, dengan pengajaran yang benar. Jangan lagi 25 Desember Natalan, itu dewa matahari, penyembahannya kepada dewa matahari. Jangan lagi ya Easter, karena menyembah dewi kesuburan, Easter. Jangan lagi Rabu Abu, Kamis apa ya, enggak tahu, Kamis Pahing, Jumat Kliwon, ya saya nggak ngerti. Ya kan? Sudah, tinggalkan itu semua. Saudara adalah ciptaan yang baru. Sudah menerima nama Yahweh dalam Yeshua, sudah dibaptis di dalam baptisan yang benar. Belajarlah pola yang benar, jangan ngawur. Ya, hati-hati juga dengan istilah-istilah yang merugikan, yang menyeleweng. Yahshua, Ahayah, Yehova, itu menyeleweng semua. Gematrianya nggak sama, bukan Fantastic Four lagi. Ya, teman-teman yang membutuhkan pelayanan baptisan pembaruan, kunjungi pelayanan menorah. Saya sudah taruh di sana sebelah kiri atas, di bawah home. Untuk sementara ini, karena website ini sedang terus lagi dipersiapkan oleh anak-anak kami, tim kami. Ya, untuk sementara ini tetap saudara bisa membukanya dan ada informasi mengenai mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang akan membantu saudara untuk baptisan pembaharuan. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan mengenai kebenaran yang Bapak Yahweh taruh di dalam hidup kita semua. Fantastic Four. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.